Halo, Mbak. Mohon untuk tidak menyebutkan nama ya. Jangan disebutin nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini. Nah, percakapan ini nanti saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini? Piye, ada apa? Enggak, ini kan mau tanya nih, kakak yang mau proses. Oh, terus? Dia kan ex-Taiwan. Terus? Ex-Taiwan 10 tahun, pulang udah 2 tahun di rumah. Terus? Dia sampai ngomong? Mau berangkat mau ke Hong Kong. Ini kan mau prosesnya mau ke Hong Kong. Terus? Sama ijazah itu beda. Itu kira-kira bisa diproses apa enggak kira-kira? Ya proses itu pasti bisa kalau ada majikannya. Umurnya berapa? Umurnya lahir tahun 78, sekitar 47 umurnya. Waduh. Kok udah tua ya? Tapi masih muda orangnya, belum kelihatan tua banget gitu, masih ya anak rantau lah, biasa merantau. Ya, oke. Kalau saya tidak bisa menjamin ya, Mbak. Kalau memang mau dibantu prosesnya sama kita, mending langsung anaknya aja nanti yang ngomong. Kalau sampean bertanya ke saya proses apa enggak, saya orang rawat gak jelas itu aja lo bisa diproses. Proses sama saya itu sebenarnya tidak ada menjadi persoalan dan masalah. Ya, yang menjadi persoalan dan masalah itu kadang-kadang rewel, milih-milih, ya kan? Terus ndak konsisten, ndak komitmen. Sebenarnya di situ masalahnya. Makanya saya ngomong di depan. Kalau memang nanti dia mau, ya suruh hubungi. Kalau masalah dokumen dan data itu tidak pernah akan menjadi sebuah persoalan. Cuman konsekuensinya ya harus tahu diri. Kalau datanya nggak sama itu, sing garai nggak sama kan bukan saya toh, Mbak. Terus kami pun kan berusaha untuk betulin kan, ya kan. Nah, ketika berusaha betulin kan sampean juga tahu Indonesia kayak gimana. Bisa dimengerti dan dipahami nggak untuk persoalan seperti itu. Kalau masalah dokumen kita nggak ada persoalan. Selama ada majikan yang mau, kelar itu semua, Mbak. Ya itu umurnya kan 47, itu kira-kira bisa nggak diprosesnya dari umurnya? Ya, sekali lagi nanti anaknya aja yang langsung suruh ngubungi. Jadi suruh nelpon apa gimana ini? Ya iya no lah, kalau nggak ditelepon terus gimana? Yang maunya dia masa yang usaha sampean kok yang bertanya? Harusnya dia sendiri dong yang nanya. Kenapa? Iya sih, soalnya kalau saya ini nyari-nyari karena kebetulan saya ex Hong Kong, makanya saya bantu nyari-nyari, sedangkan mbaknya kan ex Taiwan. Kalau Taiwan katanya tetonya mental takutnya. Sebenarnya pengennya masuknya ke Taiwan lagi sebenarnya. Ya kalau ya nggak ada salahnya kalau dicoba. Gimana? Iya, sebenarnya kalau emang bisa diproses ke Taiwan lagi, justru dia maunya ke Taiwan. Cuman kan katanya takut tetonya mental karena ada data yang beda gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu sih. Sebenarnya kalau Indonesia itu tinggal punya kenalan PT yang bener aja, bisa bantuin, itu kelar semua kok, Mbak. Tapi kan itu kalau Mas itu ngurus yang ke Taiwan nggak, Mas? Saya nggak, saya ke Hong Kong. Oh, ke Hong Kong. Taiwan potongannya terlalu gede. Ini PT-nya di mana ya, Mas ya? Gini, Mbak, kalau sama kita bukan PT-nya yang ada di mana. Mbaknya yang harus nyetor dulu ke kita, mbaknya lapor ke kita, nanti PT-nya itu bisa menyesuaikan. Karena satu agent bekerja sama dengan minimal 5 atau 10 PT. Nah, satu PT bisa bekerja sama agent. Kalau prosesnya bersama saya, ya nantinya kita yang menentukan karena kan dokumen tidak sama. Nah, saya kan milih PT sing pinter, PT sing iso ngatur. Nah, masalahnya jauh atau tidak, kadang-kadang di situ teman-teman yang rewel. Mintanya,
kan Enggak. mau ngurus data, mau apa, emang nggak perlu ketemu kemana PT-nya apa-apa gitu, nggak perlu. Ya selama ini yang kita udah proses semuanya aman-aman saja. Selama paspornya masih Oh, hidup, nggak ada persoalan. mm-mm. Karena kita by PDF. Paspornya Ja, udah mati kan. Sampean dengerin saya ngomong dulu kalau saya belum selesai ngomong ya Mbak. Jadi kalau zaman sekarang menyelesaikan sesuatu itu udah by PDF, by online Mbak. Kita ketemu kalau perlu aja sebenarnya kan gitu. Sampean aja nanya-nanya info di YouTube ada, di semuanya ada. Sampean memilih telepon kan, belum Iya, belum ketemu langsung sama saya kan. Nah posisi sampean juga iya, ada di Hong Kong pun belum tentu, telepon aja dulu gimana nanti kan kayak gitu. Sama kalau kita ngurusin proses semuanya yang di Indonesia, posisi saya kan di Hong Kong nih, tapi istri saya bisa oh prosesnya iya, kan. iya, Kita proses di Hong Kong karena kita ketemunya dengan majikan Hong Kong. Yang paling penting adalah ketemu majikan di Hong Kong dulu, ya kan. oh iya, 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 Masalah lah kalau anak-anak sekarang sistemnya masuk ke PT dulu, selalu disuruh dokumen dan semuanya dijaminkan di PT, itu sudah nggak musim Mbak, karena dia iya, ditahan nanti 6 bulan nggak dapat majikan, koar-koar, nanti mau narik dokumennya harus suruh bayar. Kalau sama kita PDF dikasih, ya serah saya, PDF aslinya kan masih sampean bawa. Kadang-kadang makanya saya tadi bilang nggak komitmen. Ya, kadang minta tolong di awal ke kita ya, terus dia nyabang-nyabang, tahu-tahu ya ini yang kadang-kadang kebiasaannya teman-teman ya. Udah dapet dia nggak ngomong. Nunggu kita yang nanya, "Mbak, ini ada majikan mau." "Maaf, saya sudah dengan agent ini." Nah, harusnya kalau dia dapat, "Mbak, aku udah dapat majikan ini, jadi di cancel untuk prosesnya." Jadi kan kita enak. iya, iya, Nah, paham. kadang-kadang teman-teman yang terlalu pinter juga begitu, yang terlalu sakar PDW juga begono, yang nggak ngerti apa-apa bisa nurut, bisa oke. Macem-macem kan Mbak, makanya saya ngomongnya di depan nih, sama sampean kan ngomong di depan. Sebelum Iya, iya, semuanya terjadi kan saya bicarakan di depan dulu. Ini bukan persoalan apa namanya kita nggak bisa dan bisa, bukan persoalan itu, tapi segala sesuatu harus saya jelaskan sampai detail dulu di bagian depan. Kalau memang rezeki itu dapat ke saya meyakini itu. Tapi kalau enggak juga dari awal saya udah screening kan. Saya udah sampaikan akadnya itu kan selalu saya sampaikan di depan, bisa iya, iya. dipahami. Jadi nggak apa-apa, itu kan karena tujuan sampean kan juga bertanya kan, mencari informasi kan. Betul. Iya, tujuan saya itu mau proses yang bisa merosesin. Soalnya kan udah beberapa ini yang tak tanya ini PT dari Indonesia kayak Wahana, kayak apa ini katanya nggak bisa merosesin. Makanya saya nyari-nyari sama temen yang ada di Hong Kong. Nah, kebetulan ngasih nomor ini gitu. Ya nggak apa-apa, makanya kan Coba telepon Mas ini, kata teman saya ini, Mas ini bisa ngurusin, kata kayak gitu. berarti sampean baru dapat nomor teleponnya kan, sampean belum pernah nonton Iya, konten YouTube saya kan, berartinya kan. belum, justru ini baru tahu. Nah, jadi kalau mau tahu siapa saya bagaimana, boleh ditonton channel YouTube saya namanya Sandro Jabrik. Jadi dari situ dari situ sampean bisa ngelihat orang ini kayak gimana. Kalau teman sampean kan nggak ngerekomendasi nonton YouTube-nya, langsung dikasih nomor WA-nya. Coba deh. Iya, Jadi iya, kalau saya pinginnya segala sesuatu itu kita memproses atau membeli itu tidak membeli kucing dalam karung. Jadi sampean iya, iya. benar-benar tahu yang diajak ngomong siapa dan bagaimana. Begitu ceritanya Mbak E. Jadi sebaiknya yang mau berproses segera dikabarin saja, nanti bagaimana dan seperti apanya itu monggo. Dan jauh lebih bagus ketika sampean mengenal kita dulu. Jadi biar enak. Yang sampean ojo, sing sampean ajak ngomong ini siapa, terus dia bagaimana. Kan kalau dari konten YouTube saya udah bikin konten 6.000 soalnya. Nah, itu kalau didengerin 3, 4 atau 10 aja minimalnya, oh orang ini kayak apa, karakternya gimana, modelnya kayak apa kan bisa dilihat.
Iya, ya Apalagi itu tadi Mas, kalau udah saya memastikan kira-kira kan, oh Masnya ini bisa meroses, kan nanti Mbak saya emang saya langsung suruh itu. Kan ini niatnya kan emang mau proses, jadi kan emang nyari orang yang bisa merosesin gitu, nanti ya udah nanti tak suruh nelpon. monggo. Jadi Mmm, lebih bagus mengenali channel YouTube saya dulu. Supaya nanti nggih, biar spontan. untuk memutuskannya, oh oke cocok, nah jalan, oh Nggih, enggak cari lagi yang lain, nah gitu kan enak dong Mbak. nggih. Siap, ada lagi yang mau Tapi umur ditanyakan berapa atau ada kurang, kan Mas, umurnya Mas? kenapa? Kalau yang diproses itu umur segitu masih masuk kan? Kita nggak bisa memastikan ya Mbak, sekali lagi saya ngomong ya, tetapi kalau untuk Maksudnya ada. masalah proses ya, sekarang sekarang saya ngomong ya, untuk memproses anak dengan model data apapun tidak menjadi persoalan ya. Yang Nggih, menjadi persoalan ini yang pertama adalah usianya dia, kemampuannya dia, apakah bisa diterima oleh majikan. Karena kalau ada majikan yang mau Mbak, kita itu kan cari duit. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? iya, Nah, kalau majikan ada yang mau, majikannya mau loh. Berarti majikannya kan ngasih duit. Bener nggak? nggih, Nah, kalau majikannya ngasih duit, automatically kan. Masa kita nggak mau duit? Bisa dipahami hal semacam itu. Jadi, jawaban bagi saya bisa atau tidak, ya sekali lagi, saya tadi sudah di awal ngomong, data dan dokumen model apapun kita bisa bantu proses asalkan paham mbaknya bahwa kalau masalahnya di sini mbak nanti ke sini, mbak nanti ke situ, mbak kita arahkan. Nah, kalau nurut nggih, manut berarti dia sadar, dia benar-benar mau proses, kemudian dia mengikuti arahan dari kita. Kan orang kita itu kadang-kadang suuzonnya kan duluan. Karena nggih, kenapa kok suuzon? Karena belum mengenal. Karena iya, baru nggih. ditelepon, baru nomor telepon yang sampean tahu, tapi sejatinya saya sampean kan belum tahu. Tapi dari cara saya ngomong kan sampean bisa menilai. Kan Nggih, kan seperti itu ceritanya. Saya nggak mau iya, manis-manis kan. Saya juga bukan PL, saya juga bukan sponsor. Oh bisa mbak, nanti dibantu gini. Saya dari awal kan nggak begitu, ya nggak? iya, iya, Kan dari awal saya udah jelasin, dokumen dalam bentuk apapun tidak menjadi persoalan. Yang penting ada majikan yang cocok, ya kan? Terus mbaknya kalau iya, dihubungi bisa, terus nurut, terus manut dengan arahan kita, ya insya Allah jalan itu kebuka. Tapi kalau nggih. dari awal udah memastikan bisa apa enggak, nanti ngomong dowo ternyata nggak iso, lah berarti kan suuzon sama kita. Kenapa kok suuzon? Karena belum mengenal. Dari Iya, iya, ya iya, iya. makanya kuncinya harus kenal dulu. Nih Sandro ini siapa? Konten YouTube-nya Iya, kayak apa? Nah, kalau kayak gitu kan setidaknya orang kan bisa dilihat dari sosial medianya. Ya kan zaman sekarang kan nguploadin apa? Barang-barang sih nggak gena. Oh ya. Nek diuploadi oh barang-barang sing gena. Oh ya wong iki berarti bener. Kan gitu soalnya bahasnya. kemarin itu Mas, Boleh? kan katanya ada mbaknya yang dari Mm-mm. agen di Hong Kong nih. Mm-mm. Dia bilang, "Oh, bisa bisa." Giliran kita udah kirim biodata, kirim foto, tinggal ngomong, "Oh, umurnya nggak masuk, oh ininya nggak bisa." Kan capek-capek ngurusnya. Ini nggak bisa katanya. Oh, ya udahlah. Nah, Udah beberapa dari PT sini, yang dari Hong Kong ada lah. Sebagian ini ngomong semua bisa-bisa, tapi udah nyoba 2 kali apa ya, berapa kali. Umurnya udah dijelasin umurnya segini. Katanya PT-nya nggak mau nerima inilah, tapi banyak yang umur 50 kemarin itu waktu di PT itu mana itu teman saya ini masuk, makanya kan nasib-nasiban. nah Makanya ini masih nyari gitu. ya, makanya kalau bicaranya nasib-nasiban otomatis ya dengan kelemahan data yang nggak pas, dengan kelemahan usia, kan harusnya Iya, sadar diri.
kita harus nyari 20 PT atau 10 PT. Kalau ditolak 1 2 atau kalau agent 10 20 ya jangan sampai menyerah, kan intinya seperti itu. Karena memang melihat faktor usia, ya kan, melihat dokumen. Jadi itu yang menjadi bahan pertimbangan. Saya cerita aja Mbak, kalau sampean tonton konten saya punya orang ex Taiwan. Itu ex Taiwan, ya itu cuman megang data, cuman paspor tok. Buktinya dia juga nyampe di Hong Kong. Nah, sekali lagi, kalau kita udah bicara masalah proses, jangan sampai juga ketika sudah diproses nyampe di sini karena membandingkan antara Taiwan dan Hong Kong jauh. Taiwan lemah lempung, giliran di Hong Kong mampus. Sampean kan ex Hong Kong kan? Nah, di situ. Itu step berikutnya lagi, ya kan? Nah, jadi kadang kita itu bukan hanya sekedar memproseskan saja, tapi nasib dan taraf hidupnya di sini, ya nek dia sambat terus. Nek gak sambat, oke tak telateni. Ya jenenge wong golek duit 10 juta itu gimana sih rasanya kan? Orang Hongkong mulutnya orang Hongkong itu mulutnya juga kayak gimana, terus nggak bisa tidur, terus apalagi anak-anak yang dari Indonesia asalkan majikan oke, nggak apa-apa deh nggak libur, giliran majikannya kayak nenek sihir mampus, ya kan? Terus hari Minggu juga banyak yang sambat, hari Minggu aku tetap kerja, kalau nggak mau kerja ya pas interview ngomong hari Minggu hari libur aku nggak bekerja. Semua diomongkan di awal, aku tidak makan babi, ya kan? Aku makannya nasi, jadi usahakan punya beras. Nah, nggak ada yang ngomong di sini kelaparan nggak dikasih makan. Lah kalau yang dijaga bobo panganannya cuma steam ikan sama Joy Sam Saler. Terus kita kerja, habis itu kitane pure, coba. Gak diwehi sego, gak diwehi mangan awakku kuru lho, terus piye jal? Bener nggak? Masalahnya teman-teman itu nggak 1-2. Saya itu lebih dari 6.000 itu dengerin telepon keluhannya mereka. Makanya ketika saya ngomong kayak gini itu tidak didasarkan atas pikiranku dewe, tapi mereka bercerita, mereka berkeluh kesah, sehingga aku bisa jelasin. Oh, kenyataan fakta yang dialami teman-teman itu seperti ini. Ada yang culture shock. Culture shock itu tidak siap dengan budayanya Hong Kong. Sarapan cuman kopi sama roti. Mana masuk orang kita? Orang kita ya sego pecel. Ya Mbak, jadi kayak gitu. Sebaiknya ditonton dulu channel YouTube-nya Sandro Jabrik. Dinilai dulu. Nanti Mbakku tak suruh ngobrol langsung, ya. Suruh lihat konten dulu biar jelas. Kalau dia feel oke, enak, baru silakan telepon. Kalau telepon nanti banyak kayak gini nih. Aku kok diarani ceramah, kakek ngomong. Ya penggaweanku kayak gini. Jelasin. Oke? Terima kasih ya Mas. Sehat selalu buat sampean Mbak E. Ya mudah-mudahan ada rezeki buat Mbak E sampean. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya ya, sekali lagi saya nggak akan pernah ngerasa capek ya untuk ngomong, karena bagaimanapun ya kehidupan saya lebih baik itu dari ngoceh ngedabrus yang kayak gini ya. Whatever apapun apa yang kalian sampaikan, saya tahu tujuan saya ngelakuin hal semacam ini untuk apa, bagaimana dan seperti apa, saya meyakini atas tujuan. Makanya begitu pertanyaan berulang-ulang sampai 1000 kali, sing dengerno sampai bosen, aku nih jawabnya nggak bosen. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.